Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya David Aryastia Febrian Susanto dari kelas 2D3 ITA NRP 31205017. Baik, pada tugas workshop pemrograman framework ini, saya akan jelaskan modul dari materi yang pertama yang berjudul Introduction to the PHP Framework. Baik, di sini saya langsung saja lanjut ke modulnya. Baik, untuk modul materi yang pertama berjudul Introduction to PHP Framework atau pengenalan dari framework PHP. Baik, selanjutnya di sini mengapa kita harus menggunakan programming framework? Yang pertama, alasannya yaitu mempercepat proses dalam pengembangan aplikasi. Nah, misalnya kita dapat menyederhanakan proses-proses umum seperti akses ke database, validasi masukan data, pengelolaan session, keamanan atau secure, dan lain-lain. Lalu contoh yang kedua, kita tidak perlu membuat kode program dari awal. Nah, lalu alasan yang kedua, struktur program yang teratur dan konsisten. Misalnya apa? Misalnya dalam konsep penggunaan MVC atau model view controller yang akan kita terapkan dalam pengembangan aplikasi web nantinya. Nah, lalu alasan ketiga mengapa kita harus menggunakan programming framework, yaitu lebih mudah dalam mengelola kode program dari sebuah aplikasi. Misalnya, untuk aplikasi yang dikerjakan dalam tim atau aplikasi yang dikembangkan secara berkelanjutan atau di-develop secara berkelanjutan. Lalu alasan yang terakhir atau alasan yang keempat yaitu terdapat banyak extension atau modul untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan mudah. Misalnya extension untuk upload file dan lain sebagainya. Baik, di sini ada beberapa jenis framework sesuai dengan basisnya. Nah, yang pertama ada framework berbasis PHP. Nah, untuk framework berbasis PHP ini, contohnya ada berbagai macam. Nah, yang pertama ada code injector, atau dapat kita sebut dengan C. Lalu ada juga framework Laravel, dan selanjutnya ada Y2 atau yang akan kita pakai nanti. Lalu ada framework Falcon dan Sen. Lalu untuk yang kedua ada framework berbasis Python. Nah, framework berbasis Python ini ada macam-macam juga jenisnya. Yang pertama ada Django, ya, itu untuk full stack, ada Pyramid, ada Flash, Falcon, dan Sonic. Lalu di sini ada framework berbasis ASP. Nah, framework berbasis ASP contohnya ada ASP.NET MVC. Lalu ada framework berbasis Java. Nah, untuk framework berbasis Java dapat kita ketahui ada Spring. Lalu ada framework berbasis JavaScript. Nah, di sini contoh-contohnya ada AngularJS untuk client side, Node.js. Nah, ini untuk ada Meteor.js. Nah, Meteor.js ini biasa kita kembangkan untuk mode atau metode full stack developer. Lalu ada Vue.js untuk client side dan React.js juga untuk client side. Lalu yang terakhir ada macam framework berbasis Ruby. Nah, untuk framework berbasis Ruby ini ada Ruby on Rails. Baik, selanjutnya. Jadi di sini saya akan menggunakan framework Y2. Jadi apa itu Y2? Jadi Y2 merupakan sebuah framework berbasis PHP atau kita sebut dengan PHP framework dengan performa yang tinggi untuk pengembangan aplikasi web berskala besar dan cepat, atau untuk pengembangan aplikasi web skala besar dengan cepat. Lalu Y2 ini memungkinkan kita untuk proses pengembangan aplikasi web menjadi jauh lebih cepat. Selanjutnya, Y2 juga dapat digunakan untuk mengembangkan segala jenis macam aplikasi web. Nah, contohnya termasuk yang pertama ada portals, forums, content management system, ada e-commerce yang sangat saat ini sangat digemari, e-commerce system, dan lain sebagainya. Nah, Y sendiri ini merupakan singkatan dari Yes, It Is. Mengapa?
Jadi di sini apakah Y itu cepat, apakah Y itu aman, apakah Y itu profesional, apakah Y itu tepat untuk mengembangkan atau mendevelop project selanjutnya atau mendevelop project secara berkelanjutan. Ya, Y itu dapat melakukan semua itu. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam fitur-fitur Y2. Jadi di dalam framework Y2 ini ada fitur-fitur yang sangat berguna dan sangat penting ya. Yang pertama, fiturnya yaitu predefined schema untuk user tabel. Lalu juga yang kedua ada fitur untuk login dan registration form. Nah, ini biasanya kita gunakan fitur ini untuk login pengguna dan juga registrasi form. Lalu ada fitur untuk forgot password functionally. Nah, fitur ini sangat penting karena apa? Jika pengguna lupa pada username, lupa dari password mereka sendiri, maka pengguna itu dapat menggunakan fitur forgot password functionally dengan berbagai macam requirement untuk men-set password baru tersebut. Lalu ada spread front-end dan back-end domain. Nah, jadi di U2 ini ada khusus untuk front-end dan juga back-end domain. Lalu juga ada automatic code generation untuk model, controller, dan view. Jadi ini akan digunakan untuk pengembangan, untuk pengembangan daripada pengembangan konsep MVC nantinya, yaitu model, model, controller, dan view. Lalu ada built-in integration with Twitter Bootstrap dan mobile first design. Nah, fitur yang ke-6 ini, jadi pada fitur ini, dia dapat built-in untuk integrasi dengan Twitter Bootstrap dan juga mobile first design, atau kita dapat dengan kata lain mengembangkan desain pertama dari mobile atau desain mobile ya, untuk smartphone dan lain sebagainya. Lalu fitur yang terakhir ada robust widget dan helper for data presentation. Dan masih banyak lagi fitur dari U2. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke dalam penerapan dari konsep model, view, dan controller. Jadi MVC itu adalah kepanjangan dari model, view, control. Jadi U2 merupakan framework yang menggunakan konsep MVC, model, view, control. Nah, ini adalah diagramnya sendiri. Jadi model itu apa? Model itu merepresentasikan data beserta aturan-aturan mainnya. Nah, lalu view itu berisi elemen-elemen yang digunakan untuk berinteraksi dengan user, seperti teks, form masukan, dan lain-lain. Option, button, dan itu termasuk ya. Lalu ada controller. Nah, controller itu merupakan agen. Nah, di sini controller bertugas untuk mengelola komunikasi antara model dan view. Nah, di juga ini mengaplikasikan front controller yang disebut dengan application. Front controller ini bertugas untuk menerima request dari user dan meneruskannya ke controller yang sesuai. Nah, itu adalah sedikit pengenalan dari konsep MVC atau model view controller yang akan diterapkan dalam pengembangan menggunakan framework Y2 ini. Nah, lalu masuk materi selanjutnya. Nah, di sini ada berbagai macam kebutuhan yang akan digunakan untuk mendevelop aplikasi menggunakan framework Y. Nah, yang pertama, karena Y adalah PHP framework, maka kita harus paham dulu mengenai pengetahuan tentang bahasa PHP yang sangat dibutuhkan. Lalu selanjutnya, kita juga harus mengetahui mengenai pengetahuan tentang HTML atau Hypertext Markup Language dan juga CSS. Nah, HTML CSS ini biasanya digunakan untuk mendevelop atau membuat desain web secara mungkin secara sederhana dan menggunakan HTML dan CSS yang diperlukan untuk hal yang berkaitan dengan antar muka, user, atau view.
Nah, lalu yang ketiga ini, U2 juga merupakan framework yang murni menggunakan konsep OOP atau kita kenal dengan Object Oriented Programming. Sehingga pengetahuan mengenai OOP, Object Oriented Programming ini sangat akan membantu bagi pengembang aplikasi dalam memanfaatkan U2 framework ini. Nah, di sini ada silabusnya. Jadi di dalam website resmi Y2 sendiri ada cara untuk menggunakan getting started untuk documentation Y2 framework yang dapat kita pelajari sendiri di website resmi Y2 framework ini. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai modul dari materi pertama yang berjudul pengenalan dari PHP framework itu sendiri. Pengenalan dari PHP framework atau Introduction to the PHP framework. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dapat kesalahan kata. Sekian, selamat pagi.